Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Rosi Yulandari dengan NPM 2014071007 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemberian bahan bakar bensin, mulai dari pengertian, komponen, fungsi komponen, serta kerusakan dan cara perawatan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian sistem pemberian bahan bakar bensin pada motor bakar. Menurut bahan bakarnya, motor bakar dibagi menjadi dua, yaitu motor bakar bensin dan motor bakar diesel. Motor bensin kebanyakan dipakai sebagian kendaraan bermotor yang berdaya kecil seperti mobil, sepeda motor, dan juga untuk motor pesawat terbang. Pada motor bensin, selalu diharapkan bahan bakar dan udara sudah tercampur dengan baik sebelum dinyalakan oleh busi. Proses pembakaran adalah reaksi kimia yang berlangsung secara cepat antara bahan bakar, oksigen, dan pematik yang menghasilkan energi panas dan gas sisa pembakaran. Bahan bakar mengandung unsur kimia karbon dan hidrogen. Ketika bereaksi dengan udara, maka akan terbentuk panas. Pompa bahan bakar menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke karburator untuk memenuhi jumlah bahan bakar yang harus tersedia di dalam karburasi. Pompa ini terutama dipakai apabila letak tangki lebih rendah daripada letak karburator. Untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran yang dapat mengganggu aliran atau menyumbat saluran bahan bakar, terutama di dalam karburator, digunakan saringan atau filter. Sebelum masuk ke dalam saringan, udara mengalir melalui karburator yang mengatur pemasukan, pencampuran, dan pengabutan bahan bakar ke dalam, sehingga diperoleh perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang sesuai dengan keadaan beban dan kecepatan poros engkol. Penyempurnaan pencampuran bahan bakar udara tersebut berlangsung baik di dalam saluran isap maupun di dalam silinder sebelum campuran itu terbakar. Campuran ini haruslah homogen, serta perbandingannya sama untuk setiap silinder. Campuran yang kaya diperlukan dalam keadaan tanpa beban dan beban penuh, sedangkan campuran yang miskin diperlukan untuk operasi normal. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai komponen-komponen yang ada di dalam sistem pemberian bahan bakar bensin. Komponen yang pertama yaitu tangki bahan bakar. Bagian pertama dari sistem bahan bakar adalah tangki bensin atau tangki bahan bakar yang berfungsi sebagai tempat persediaan bensin, sebagai penampung bahan bakar dalam jumlah tertentu. Tangki bahan bakar dilengkapi dengan katup untuk menjaga volume udara di atas bensin. Di dalam tangki bahan bakar, terdapat sekat-sekat yang berfungsi untuk menjamin agar bensin tidak terguncang pada saat mobil atau motor berjalan. Komponen kedua dalam sistem pemberian bahan bakar bensin yaitu saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar atau saringan bensin dipasang pada pompa bahan bakar dan tangki bahan bakar. Di dalam saringan, bensin masuk ke dalam elemen saringan dari sisi luar elemen ke bagian tengah. Kotoran yang terbawa bensin seperti pasir dan kerikil halus mengendap di bawah saringan. Pada umumnya, saringan bahan bakar berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dari segala kotoran yang ada di dalam bahan bakar dan mengurangi kadar air dari bahan bakar, terutama dalam motor diesel. Komponen selanjutnya yaitu pipa bahan bakar. Pada umumnya, pipa bahan bakar berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari dalam tangki bahan bakar ke dalam karburator atau injektor. Pipa bahan bakar biasanya terbuat dari pipa baja, kuningan, atau dari selang karet. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Bahan bakar dari tangki dialirkan oleh pompa bensin ke karburator. Jadi, pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bahan bakar dari dalam tangki menuju karburator atau injektor. Pompa bahan bakar juga memiliki tekanan tertentu sesuai dengan kebutuhan engine. Ada beberapa model atau tipe pompa bensin, yaitu yang pertama jenis mekanik. Adalah tipe pompa yang digerakkan secara mekanis dengan knob dan biasanya pompa Fluenier. Yang kedua yaitu jenis elektrik. Adalah tipe pompa yang digerakkan secara elektrik, dapat berupa pompa Fluenier atau pompa rotari. Tetapi, yang paling banyak digunakan adalah pompa bensin mekanik. Pompa bensin mekanik dipasang pada blok silinder.
Pompa mulai bekerja begitu mesin dihidupkan. Gerakan pompa berasal dari putaran nok pada mesin tersebut. Bagian terpenting dari pompa ini adalah diafragmanya. Jika diafragmanya rusak, pompa tidak dapat bekerja. Komponen selanjutnya yaitu saluran masuk dan buang. Bagian-bagian komponen dari saluran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saluran masuk. Saluran masuk dibuat berbentuk pipa bercabang dengan tujuan untuk menyalurkan udara atau campuran bahan bakar ke dalam silinder dan biasanya dibuat sejajar dengan saluran buang agar penguapan bahan bakar disempurnakan oleh panas yang terpancar dari saluran buang. Saluran masuk menghubungkan karburator dengan ruang silinder. Banyaknya saluran pemasukan sesuai dengan jumlah silindernya. Saluran masuk dipasang di atas saluran pembuangan agar panas dari saluran pembuangan dapat dimanfaatkan untuk memanaskan saluran masuk sehingga membantu penguapan bahan bakar dalamnya. Sambungan-sambungan pada saluran masuk harus rapat sehingga tidak terjadi kebocoran udara. Oleh karena itu, sambungan-sambungan diberi penyekat dari gasket. Yang kedua yaitu saluran buang. Saluran buang berfungsi untuk mengumpulkan gas-gas hasil pembakaran dari silinder ke suatu tempat melalui pipa gas buang. Energi panas yang terkandung dalam gas buang berkisar 35 sampai dengan 40% dari gas pembakaran. Jika pada tekanan dan suhu ini gas buang itu langsung dibuang ke udara, dapat menimbulkan ledakan yang keras akibat ekspansi yang mendadak. Salah satu dari saluran pengeluaran gas buang tersebut adalah muffler. Muffler berfungsi untuk meredam tekanan gas buang sehingga tidak timbul suara yang keras. Konstruksi muffler bermacam-macam, tetapi pada dasarnya gas buang di dalam muffler dibelok-belokkan untuk menurunkan suhu dan tekanan. Suhu dan tekanan gas buang masih sangat tinggi. Jika gas buang langsung disalurkan ke udara tanpa diredam terlebih dahulu, suara sangat memekakan telinga. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai prinsip kerja sistem pemberian bahan bakar. Motor bensin yang menggerakkan mobil penumpang, truk, sepeda motor, skuter, dan jenis kendaraan lain dewasa ini merupakan perkembangan dan perbaikan dari mesin yang semula dikenal sebagai motor oto. Motor tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara segar. Karena itu, motor bensin cenderung dinamai spark ignition engine. Karburator adalah tempat pencampuran bahan bakar dengan udara. Pencampuran tersebut terjadi karena bahan bakar terisap masuk atau disemprotkan ke dalam arus udara segar yang masuk ke dalam karburator. Campuran udara segar yang terjadi itu sangat mudah terbakar. Campuran tersebut kemudian masuk ke dalam silinder yang dinyalakan oleh loncatan bunga api listrik dan busi menjelang akhir langkah kompresi. Pembakaran bahan bakar udara ini menyebabkan mesin menghasilkan daya. Di dalam siklus Otto, pembakaran tersebut dimisalkan sebagai pemasukan panas pada volume konstan. Selanjutnya ada kasus pada sistem pemberian motor bakar. Kasus kali ini adalah apa yang terjadi apabila kita memaksakan menggunakan Pertamax Turbo untuk motor bermesin kecil. Maka yang terjadi adalah akan ada energi yang tidak terbakar sempurna. Alhasil, efisiensi pemakaian bahan bakarnya justru cenderung lebih boros. Selain itu, ada flag atau istilah mesin ngelitik karena mesin mengalami pembakaran lebih dari yang dibutuhkan mesin. Selanjutnya yaitu perawatan pada sistem pemberian bahan bakar bensin. Contoh petunjuk perawatan sederhana pada sistem penyaluran bahan bakar motor bensin yaitu yang pertama, periksa keberadaan bensin di dalam tangki bahan bakar. Yang kedua, periksa apakah bensinnya mencapai karburator. Yang ketiga, periksa kebersihan saringan bahan bakar dan kebocoran keran bahan bakar. Yang keempat, periksa apakah bensin yang masuk ke dalam silinder terlalu banyak. Yang kelima, periksalah penyebab banjir bensin atau jarum penutup dan pelampungnya. Yang keenam, tindakan perawatan sederhana bisa berupa pembersihan, penyetelan ringan, dan penggantian bagian atau komponen yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pemberian bahan bakar bensin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.